di sekitar sini, Pak? Iya. Di apaan? Apaan, Cil? Apa deh? Apaan, Cil? Enggak, di situ tadi ada kayak nggak tahu kayak orang gitu. Gimana, Di situ. Ya di Masih, Bang. Ya, udah kayaknya. Cari Masih, Bang. di. Mana, Cil? Cil? Ah, udah nggak usah deh, nggak usah. Udah, mas, nggak usah mas. Kalau Nggak lihat ada kali kayaknya. sih. Lu yakin lihat tadi, Cil? Iya tadi ada kayak Nggak ada, Cil. ngelewat atau apa. Serius nggak ada mas? Nggak ada. Udah nggak apa-apa, Cil. Ah, Iya. salah lihat kalian. Iya. Terus ceritanya gimana, Pak? Kok Ya, Ki Muroni tuh bisa meninggal padahal kan dia orang sakti, Pak? ya namanya juga penganut ilmu hitam deh. Jadi sekuat apapun nggak bisa melawan-lamukan warga. Dan itu kayaknya ganjar yang harus diterima. Terus Kemuroninya sendiri dikuburin di mana? Ini dek, di sinilah. Di sini. Ya udah pak, cabut ya pak. Cabut. Enggak ada cabut Kan ya? Iya. Nah, ini pohon, Pak. Iya, di sinilah dikuburkan setelah dihakimi beramai-ramai. Ya udah yuk, cabut yuk. Tapi ada satu hal lagi. Apa, Pak? Sementara setelah dikuburkan, keluarga kamu sudah pada pulang ke rumah. Ada satu pemuda yang kembali lagi ke kuburan ini. Ngapain pak? Ada jimat, ya semacam kayak benda kesaktian yang diyakini para warga bisa untuk memikat gadis-gadis yang diminati oleh pemuda yang bernama Ramli itu. Terus diambil, jimat itu Iya. diambil sama Ramli. Diambil sama Ramli. Kenapa bisa hilang ya, Pak? Ya, iya, Bapak juga tidak tahu. Sampai sekarang juga mana itu mayatnya. Tapi kabar-kabar dari warga sekitar bahwa ya seringnya muncul kadang-kadang di kantoran karena adanya mayat itu. Jadi warga diyakini bahwa Ibu Roni masih gentayangan dalam perampakan itu. Ya, tapi kan nggak mungkin arwahnya yang mindahin mayat sendiri kan nggak mungkin ya? Nggak mungkin sih. Apa jangan-jangan dia nggak betah pak di situ? Wah, Bapak tidak tahu. Sama sekali tidak Tapi tahu. emang bener dari tadi tuh saya berasa merinding, Pak, di sini. Astagfirullahaladzim. Tuh kan? Tuh. Tenang. Pak, mendingan kita cabut pak. Ini udah mati sendiri. Daripada terjadi hal tidak diinginkan, ya. Kita harus saja tinggalkan semua ini. Tahu nih udah nggak bener. Udah, santai aja. Udah cepetan dah, ayo udah cepet Bapak mas. juga Mas. jalan Iya, duluan iya. aja, jangan Cabut yuk, narik-narik. cabut, Ya. Tenang, cabut, tenang, yuk, cabut, yuk. Nunjukin jalan siapa? Ya oke para pencari rahasia, seperti tadi yang udah dilihat pas kita di hutan, obor mati dan kejadian saya melihat sesuatu itu memang gua kayak ngeliat itu di nih ono kan kentongan, emang mirip sih. Sebetulnya setelah meninggalnya Ibu Roni itu, kampung-kampung tempat adanya kejadian isu-isu itu normal-normal aja. Tidak ada yang aneh gitu ya. Tapi memang waktu itu setelah dikubur ada seorang pemuda yang bernama Ramli itu kembali dan mengambil jimat itu. Seminggu setelah itu dia mendadak tidak waras. Gila. Iya.
Diam kamu. Ampun Ki, Ki ampun Ki, Ki ampun, Ki, Ki ampun, Ki. Ya Allah, berikan ampun pada anak saya ya Allah. Tapi Pak, mungkin ada hubungannya nggak antara kegilaannya Ramli disebabkan dia ngambil jimatnya dari Ki Murino. Muroni. Ya, sebagian warga memang mengatakan bahwa kejadian-kejadian itu disebabkan dari jimat yang diambil oleh Saudara Ramli. Kemudian ada cerita yang berkembang lagi nih bahwa setelah meninggalnya Dukun Cabul Ki Muroni, kemudian juga disusul Ramli. Beberapa waktu kemudian ada yang lebih heboh lagi, yaitu ada kabar gadis yang bernama Ismiati. Di saat usia 17 tahun, di saat sedang tidur, ternyata gadis yang bernama Ismiati itu dicabuli oleh hantu Ki Muroni. Dan setelah itu, karena tidak normal, suka meraung-raung, marah gitu, akhirnya Ismiati diasingkan oleh keluarganya karena itu merupakan aib bagi keluarga Ismiati. Ayo kamu bangun, kamu sudah malu-maluin Bapak. Bertahun-tahun Bapak besarin kamu hanya seperti ini. Bapak malu, diam kamu juga. Ayo bangun. Bapak malu sama warga. Kamu akan seperti ini. Pak, jangan Pak, dia anak kita. Ayo kamu, diam kamu, diam. Jangan Pak. Ayo kamu. Bapak malu. Bapak malu punya anak seperti ini. Bangun kamu. Kamu akan Bapak segap. Mau jadi apa kamu? Ini balasan anak kepada bapaknya. Hah? Pulang aja. Kalau tahu mau begini, sudah aku bunuh kamu dari kecil. Iseng amat tuh hantu ya. Kenapa dia nggak nyari hantu juga, Di? ya sensasi kali. Dan sampai sekarang pun warga termasuk saya tidak tahu keberadaannya di mana. Lah, Bapak keluarganya? Bukan, Bapak keluarga hantu. saya hanya warga kampung aja deh. Oh, Kita juga sama-sama iya Pak. pengen Maaf Pak. Jangan Maaf ya megang Pak, Pak. nggak usah megang. Nanti kan gawat kalau saya cinta satu malam. Oh, indahnya cinta satu Iya, malam. masih terus nggak nih pengen tahu kan? Oh, Oh iya. iya Pak, maaf Pak. Memang di tempat terpencil gitu ya, Iya, Pak. kelihatan angker. Oh, awas Pak, kecemplung. Enggak. Penampakan memang masih sering ada itu diyakini oleh warga. Jadi dia tuh masih suka gentayangan maksudnya, Pak? Ya, nah ini. Kali inilah yang biasa dipakai gadis-gadis kampung untuk bermain, mencuci. Anak-anak kamu itu merasa seperti ada yang perhatikan. Oh, Hantu Muroni itu. hantu Muroni Pak. Iya. Cil, kita Cil. Oh, udah. Kan lu yang berani. Oh iya Pak. Astagfirullahaladzim, cepat. Ayo cepat pergi dari sini, cepat. Cepat. Jadi di sini, Pak, tempat apa biasanya cewek-cewek pada mandi? Iya. Biasanya hari apa tuh, Pak? Cil, jangan Ya bercanda nggak Cil. mesti yang jelas tidak jelas waktunya. Dan untuk menghilangkan ketakutan itu dan juga mengusirlah
roh-roh jahat atau dari hantu nurani itu. Para orang tua yang mempunyai anak gadis menjelang atau menginjak 17 tahun biasanya menyiapkan sesaji di kali ini. Sesaji. Ya di sini. Iya, sesajinya berupa apa, Pak? Ini. Apa, Pak? Kopi hitam ini. Allahu Akbar, baru ketelan Pak. Ya, ini kesukaan hantu. Iya. Bapak kenapa nggak Perempuan ngomong dari tadi? Kalau gitu saya minta susu coklat. Ini udah telan. Pak, udah telan. Zaman dulu kan beda. Iya. Jadi nggak main-main deh ya. Iya, kasih Jen. Kenapa ngasih kopi hitam sih Pak? Iya, udah. Nggak apa-apa. Udah ketelan. Nggak apa-apa. Tadi mulai. Nggak apa-apa. Udah Jen, malu-malu.